Halo sobatku semua, kembali lagi di channel saya dan bersama saya pastinya. Bagaimana nih kabarnya untuk sobatku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak sobatku semua untuk menyaksikan sebuah video di mana video ini banyak diperbincangkan, khususnya di negara tetangga kita yaitu Malaysia, di mana pada saat itu Malaysia ingin bahasa resmi ASEAN itu adalah bahasa Melayu. Namun itu mendapatkan kontra dari masyarakat Indonesia pada umumnya dan pemerintah pusat khususnya. Dan di sini yang akan kita saksikan bersama adalah DPR dukung bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi PBB dan juga sebagai bahasa ASEAN pastinya. Bagaimana keseruan dan pembahasannya? Mari kita saksikan bersama-sama video berikut ini. Mau nonton video apa, Saf? Ini video tentang bahasa Indonesia, kayaknya sih bagus. Oh, coba lihat. Posisi strategis internasionalisasi bahasa Indonesia itu ya salah satunya adalah dari populasi. Kita kadang-kadang sedih oleh karenanya lantas ada program bagaimana membatasi populasi itu, tapi pada saat-saat seperti sekarang kita merasakan bahwa ternyata populasi itu tidak mesti dipandang negatif, tetapi juga sebuah potensi positif. Indonesia memiliki posisi strategis di ASEAN, di mana populasi penduduk Indonesia di ASEAN paling besar, yaitu 40,89%. Wow. Oleh karena itu, lantas pada sisi lain, yaitu alat komunikasi atau diplomasi atau mungkin alat untuk berkomunikasi dengan mereka, kita mesti mengangkat bahasa Indonesia menjadi bahasa, karena dengan jumlah penutur paling banyak di ASEAN. Lanjut, yang dihadiri oleh 32 delegasi Dewan Guru Besar dan pakar praktisi bahasa Indonesia di negeri ini, dan Indonesia maksudnya 6 November 2019 Surabaya menghasilkan 4 pertimbangan bahasa Indonesia layak menjadi bahasa internasional. Bahasa Indonesia telah memenuhi persyaratan sebagai bahasa internasional karena saat ini sudah diajarkan di 45 negara, mungkin sudah berkembang. Bahasa Indonesia yang kedua memiliki kosakata lebih dari 100.000 dan istilah keilmuan di berbagai disiplin ilmu juga sudah ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga, jumlah penutur bahasa Indonesia lebih dari 267 juta orang, dan bahasa Indonesia dipahami dengan baik oleh jutaan orang di berbagai negara, terutama negara-negara ASEAN tentu. Kemudian bahasa Indonesia diproyeksikan akan menjadi bahasa pengantar dalam kegiatan ekonomi. Tadi disebut, saya kira ada usahanya oleh Kemendikbudristek, dalam hal ini Badan Bahasa, sehingga ini menjadi penting untuk dipelajari bagi berbagai negara itu. 100.000 kosakata tuh banyak juga ya, Saf? Ya lumayan lah ya, mungkin lebih banyak bahasa Inggris, 1 jutaan apa. Oh, dan itu diajarin di 45 negara juga banyak sih. Iya kan, ada program studi bahasa Indonesia di sejumlah universitas di luar negeri. Terus ada juga program BIPA, bahasa Indonesia bagi penutur asing. Lanjut, di Komisi 10 menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sudah menjadi seperti keputusan bersama, mendorong dalam penerapan bahasa Indonesia baik sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan maupun sebagai bagian dari pelajaran wajib di kurikulum. DPR RI mendukung langkah-langkah Mendikbud RI untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Ini ada raker yang judulnya sebetulnya tentang APBN, tetapi di dalamnya ada Prof. Aminuddin yang memaparkan tentang ini, rencana ini, dan
Komisi 10 sangat mendukung. Nah, itu ada dokumennya tanggal 20 Februari 2020. Lanjut. Dukungan legislatif dalam upaya mensinergikan ini mendorong konsistensi penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, mendukung bahasa Indonesia bagi penutur asing BIPA di luar negeri, yang ini saya apresiasi juga, bahkan sudah meluncurkan PPI ya. PPI juga sudah meluncurkan buku bahasa Indonesia untuk bahasa ASEAN. Ini sebuah prestasi, kami perlu menyampaikan apresiasi. Mendorong pemerintah untuk mengajukan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional ke PBB. Tadi sudah ada kedekatan dengan UNESCO dan seterusnya. Bagus ya, Lis. Berarti DPR dukung bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Iya, bagus itu. Wajib. Dan tadi DPR juga dukung untuk dijadikan bahasa resmi PBB. Oh, kalau Indonesia jadi bahasa resmi PBB jadi yang keberapa ya? Sekarang bahasa resmi PBB ada 6. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Cina, bahasa Arab, dan bahasa Rusia. Oh, berarti kalau bahasa Indonesia jadi yang ketujuh ya? Iya. Oke sobatku semua, baru saja kita saksikan bersama-sama tentang penjelasan dari Bapak Dr. Haji Abdul Fikri Fakih MM. Nah, beliau selaku Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, di mana melalui webinarnya yang berjudul Internasionalisasi Bahasa Indonesia. Nah, tadi beliau sudah menjelaskan beberapa poin penting dukungan DPR RI terhadap bahasa Indonesia untuk dijadikan sebagai bahasa PBB ya, bahasa resmi PBB maupun ASEAN. Nah, kita kembali lagi mengutip kepada Sumpah Pemuda, yang dimana saya mengutip pada poin ketiga, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, itu yang harus kita garis bawahi, bahwa kita sebagai masyarakat pemuda dan pemudi Indonesia selalu mendukung atau mendorong kepada pemerintah untuk mengembangkan bahasa Indonesia ke seluruh dunia ataupun mancanegara, yang dimana kami mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi PBB maupun ASEAN. Ya, semoga kedepannya bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ketujuh. Tentunya kita mengaminkan itu semua sebagai bangsa dan masyarakat Indonesia. Oke, untuk sobatku semua, terima kasih sudah support channel saya. Jangan lupa di subscribe, like maupun komen yang positif, dan jangan lupa ikutin terus video-video saya selanjutnya. Oke, sampai jumpa dan salam.